panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat capres itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak akan dapat pertanyaan yang mana, itulah yang akan disampaikan oleh moderator. KPU pastikan debat Pilpres 2024 bisa saling berinteraksi atau menyanggah. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU Jakarta Senin 11 Desember. Saling sanggah itu dilakukan agar debat tidak terkesan monoton dan tidak seperti cerdas cermat. Hasyim berkata bahwa debat capres akan berlangsung selama 150 menit dengan dibagi menjadi 6 segmen. Dari 6 segmen tersebut, capres bisa saling sanggah menyanggah dalam 4 segmen. Hasyim mengatakan panelis akan menyiapkan 18 pertanyaan untuk debat perdana besok. Pertanyaan tersebut dibagi menjadi 3 untuk masing-masing segmen. KPU membagi 18 pertanyaan untuk 6 segmen, sedangkan dalam satu segmen terdapat 3 pertanyaan yang akan disampaikan. Hasyim menjelaskan bahwa masing-masing peserta bakal mengambil acak pertanyaan itu sebelum debat dimulai. Setelah mendapatkan pertanyaan, calon A akan menjawab, sedangkan calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon A. Kemudian calon A diberikan kesempatan kembali untuk menjawab tanggapan calon B dan C. Pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat capres itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak akan dapat pertanyaan yang mana, itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi program sesuai dengan tema pemerintahan, pemberantasan korupsi, HAM, pelayanan publik, dan lain-lain ya. Dan pada dasarnya pada kesempatan itu menyampaikan visi misi program terlebih dahulu dalam durasi yang ditentukan. Dan kesempatan berikutnya pendalaman, istilahnya pendalaman dengan cara apa? Mengambil daftar pertanyaan secara acak. Kemudian demikian juga seterusnya giliran si B misalkan ngambil daftar pertanyaan, dia akan menjawab, dan kemudian diberi kesempatan calon A dan calon C untuk mengajukan pertanyaan. Demikian juga nanti calon B diberi kesempatan untuk menjawabi pertanyaan atau respon dari calon yang lain, dan seterusnya. Kemudian itu untuk sesi kedua ya, setelah visi misi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Itu juga kesempatannya adalah mengambil pertanyaan dan seterusnya sebagaimana yang kami sampaikan. Jadi boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon, boleh dikatakan lebih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.